Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan kembali membahas sebuah topik yang berasal dari benua Afrika, yaitu tentang sejarah dan perkembangan agama Kristen dan Islam. Nah, yang pertama, Kristen di Afrika. Perkembangan awal kekristenan di Afrika itu bermula sejak periode sangat awal, yaitu setelah kebangkitan Yesus dari penyaliban. Jemaat-jemaat Kristen pribumi sudah ada di berbagai daerah di Afrika jauh sebelum kedatangan penjajah Eropa, dan bahkan kerap berinteraksi atau berseteru dengan kelompok Kristen pendatang. Di Afrika Utara, komunitas Kristen pernah mendominasi, tetapi mengalami masa sulit akibat kerusakan pemerintahan, praktik korupsi, serta tekanan dari kekuasaan Romawi. Kondisi yang kemudian membuka peluang bagi penyebaran agama lain. Nah, pada masa kolonialisme Eropa, penyebaran Kristen menjadi bagian dari strategi ekspansi. Negara-negara kolonial seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda menjalankan misionaris secara sistematis, mendirikan sekolah, fasilitas kesehatan, dan lembaga sosial yang berfungsi sebagai alat penyebaran sekaligus penguatan kontrol kolonial pada saat itu. Pola ini mirip dengan aktivitas misionaris di wilayah-wilayah lain, di mana pelayanan sosial menjadi pintu masuk untuk mengubah keyakinan dan struktur sosial masyarakat lokal. Namun proses ini tidak berjalan mulus. Hambatan budaya dan agama tradisional sudah kuat membuat banyak komunitas menolak konversi massal. Faktor ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, wabah penyakit, dan kondisi kehidupan yang sulit memaksa para misionaris tidak hanya berkhotbah, tetapi juga memberikan layanan pendidikan dan kesehatan agar dapat memperoleh kepercayaan masyarakat setempat. Semua ini menunjukkan bahwa penyebaran Kristen pada masa kolonial merupakan proses kompleks yang melibatkan kekuasaan politik, kebutuhan sosial, dan perlawanan terhadap budaya masyarakat lokal. Yang berikutnya adalah perkembangan Islam di Afrika. Masuknya Islam ke Afrika itu dimulai lebih awal dibandingkan gelombang modern kemasukan Kristen modern. Penyebaran Islam ke daratan Afrika tercatat sejak masa Khulafaur Rasyidin. Ekspansi awal ini termasuk pengiriman pasukan dan penyebaran dakwah yang memulai penguasaan wilayah seperti Mesir. Proses ini kemudian dilanjutkan oleh dinasti-dinasti yang tumbuh dan memainkan peran kunci dalam menyebarkan agama, administrasi, dan budaya Islam di utara dan wilayah sekitarnya. Beberapa dinasti penting yang mengokohkan peradaban Islam di Afrika Utara antara lain dinasti Murabitun yang menyatukan suku-suku Berber dan memperluas pengaruh hingga ke wilayah Andalusia, dinasti Muwahhidin yang melakukan reformasi keagamaan dan konsolidasi politik, serta dinasti Fatimiyah yang memberikan kontribusi besar pada institusi pendidikan dan ilmu pengetahuan, termasuk pendirian pusat pembelajaran seperti Al-Azhar di Kairo. Ketiga dinasti ini tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga membentuk jaringan intelektual, administrasi, dan kebudayaan yang bertahan lama. Dampak peradaban Islam di Afrika terlihat pada banyak bidang. Bahasa Arab menjadi alat komunikasi yang menyatukan beragam suku. Ilmu pengetahuan, arsitektur, dan seni berkembang pesat di kota-kota seperti di kota Kairo dan Marrakesh, serta institusi pendidikan dan administrasi mengalami transformasi yang memungkinkan penyebaran pengetahuan religius dan sekuler. Interaksi budaya ini memperkaya tradisi lokal dan menghasilkan pusat-pusat kebudayaan yang berpengaruh di wilayah Mediterania dan Afrika. Aspek penting lain adalah praktik toleransi dan keberlangsungan hidup bersama antar umat beragama. Kelompok-kelompok minoritas seperti komunitas Kristen Koptik dan Armenia mendapat perlindungan hukum yang jelas,
Mereka dibebaskan dari tugas militer dengan membayar jizyah, namun tetap diizinkan menjalankan agama mereka. Model hubungan ini memperlihatkan bagaimana pemerintah Islam pada beberapa periode menempuh kebijakan pragmatis untuk menjaga stabilitas sosial dan keberagaman agama.